Kalau kita sekarang kan di sebelah kiri kita Al-Hanan. Nah, kalau di rombongan Nabi itu Al-Hanannya di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan kita ini apa, Ustadz? Masjid Quraisy, tempat tenda Rasulullah SAW saat peperangan Badar. Di sini Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika pasukan ini engkau kalahkan, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu setelah hari ini. Al-Kathib Al-Hannan. Kathibul Hannan. Kenapa dinamai Hannan? Karena ketika diterpa angin, dia menimbulkan suara yang Hannan, yang apa? Menenangkan. Jadi zaman dulu sebelum ada mobil-mobil, sebelum ada industri di daerah ini, ketika malam penduduk Badar itu biasa mendengar suara apa? Kalau suara pasir itu ya. Gemericik, bukan gemericik. Desir pasir ya. Desir pasir ya. Desir pasir di padang tandus. Nah, itu di kiri kita itu ada namanya Al-Kathibul Hannan. Rombongan Nabi melewati di jalan di balik ini. Jadi di balik ini ada jalur, nah itu jalur Nabi. Karena di Sirah Ibn Ishaq disebutkan wajah Al-Hannana an yamini. Jadi kalau kita sekarang kan di sebelah kiri kita Al-Hanan. Nah, kalau di rombongan Nabi itu Al-Hanannya di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan kita ini apa, Ustadz? Sebelah kanan ini namanya Jabalul Malaikah. Nah, ini Jabalul Malaikah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Nabi SAW ketika hari Badar, ketika hari pertempuran melihat ke arah gunung ini, karena di sini diturunkan malaikat. Saat itu malaikat yang jumlahnya berapa? Alf malaikat murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan para malaikat saat itu turun dan Badar mengikuti pertempuran Badar bukan dengan kekuatan malaikat ya, tapi dengan kekuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka bagaimana berperang. Karena malaikat tidak diciptakan untuk berperang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya di situ juga. Kemudian di yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala khitabnya ke malaikat anni ma'akum. Lalu malaikat juga diperintahkan untuk fathabbitul ladzina amanu, teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru. Sa'ulqi ini berarti Allah sendirilah yang akan melemparkan rasa takut kepada hati mereka. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Potonglah leher mereka dan potonglah juga jari-jari mereka. Jadi setelah perang Badar itu bisa dikenali mana yang bekas tebasan dari kaum muslimin dan mana tebasan dari para malaikat. Tebasan dari para malaikat itu yang ada lukanya berbentuk luka bakar. Jadi bukan kayak luka biasa. Kemudian di mayat-mayat kufar Quraisy itu terpotong juga jari-jarinya. Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadribu fawqa a'naqi wadribu minhum kulla banan. Masuk Badar yang pertama ketika pemberhentian pertama itu di daerah Ghuraib. Di situ ada utusan kaum Quraisy untuk memberikan minum, lalu ditangkap oleh para sahabat. Ketika ditangkap, mereka diinterogasi, ditanyain berapa jumlah pasukan kalian. Orang Quraisy itu menjawab nggak tahu. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau begitu dalam sehari berapa sembelihan kalian? Kami menyembelih dalam satu hari 9 atau 10 onta. Nah, dari situ
Rasulullah SAW mengira-ngira bahwa jumlahnya kaum Quraisy kurang lebih 900 atau 1000. Jadi setiap satu onta konsumsi untuk 100 orang pasukan setiap harinya. Nah, ketika di Dhuraib kemudian Nabi SAW sempat hampir mendirikan tenda. Kemudian ada sahabat yang namanya Al-Hubab. Di situ beliau memberikan saran kepada Rasulullah SAW dengan bertanya, apakah tempat ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Amanzilun anzalahullahu lak? Apakah ini perintah dari Allah atau dia sifatnya strategi aja? Kalau sifatnya strategi, Nabi SAW menjawab, enggak, ini cuma strategi saja, strategi buat berperang. Kemudian Al-Hubab memberikan saran, kalau begitu kita maju lagi biar orang Quraisy ketika mau ambil minum nggak bisa. Nah, kemudian pasukan muslimin maju sampai ke titik yang namanya sekarang dibangun Masjid Al-Uraish. Kenapa dinamai Al-Uraish? Dari kata arsh atau singgasana, jadi bentuk tasghirnya ya. Arsh sogir ya. Jadi singgasana kecil. Di situ Nabi SAW dibangunkan oleh para sahabat seperti tenda atau kubah kecil. Nah, di situ Nabi SAW bermunajat pada malam hari yang ke-5. Nanti kita akan berhenti di Masjid Al-Uraish. Insyaallah itulah tadi penjelasan dari Ustadz Zu, Ustadz Zuhair. Jadi ini masjid ini yang dulu di situ Rasulullah SAW didirikan ya tenda disebut Masjid Quraisy ya. Quraisy dari kata arsh yang artinya adalah singgasana ya, kayak kubah, itu kubah kecil, maksudnya seperti itu. Disinilah tempatnya. Dan kaum Quraisy datang dari belakang depannya sana dan ke arah ke Mekah ya. Jadi inilah saksi pertempuran pertama dalam Islam hingga diturunkan ribuan malaikat membantu kaum muslimin. Insyaallah. Oke, kita sekarang akan menuju ke makam syuhada Badr untuk ziarah ke sana insyaallah. Dan di sini ada hal yang menarik nih, sahabat sekalian nih. Ada bangunan-bangunan tua yang belum masih dilestarikan. Jadi kalau ada mengatakan Saudi ini menghilangkan, menyiapkan, menghancurkan situs-situs bersejarah, sebenarnya tidak juga. Sebenarnya tidak. Makanya masih banyak sekali lah situs-situs sejarah yang masih bertahan, bahkan kayak rumah seperti ini pun masih bertahan. Namun memang ada beberapa situs-situs bersejarah yang di situ dikhawatirkan banyak terjadi penyelewengan di tengah-tengah para penziarah ya. Misal dielus-elus ya, tabaruk lah seperti itu. Maka terus mau nggak mau Arab Saudi terus menutup atau menghilangkan dan sebagainya, karena memang tujuannya memang untuk menjaga akidah kaum muslimin seperti itu. Dan itu sebenarnya perlu kita apresiasi, sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena Arab Saudi di mana hari ini merupakan otoritas yang menjaga Haramain, maka selayaknya seperti itu ya, harus gampang sakit hati kalau sampai ketauhidan umat muslim itu kena pasir nih. Ketauhidan umat muslim ternoda seperti itu. Harusnya memang kita umat muslim ya apresiasi, karena memang kesyirikan ya, dimana kesyirikan ini dimulai dari kebid'ahan, itu merupakan luka lama agama Allah Subhanahu wa taala ya, dimana di Ka'bah menjadi gudangnya berhala, padahal Ka'bah merupakan Baitullah. Subhanallah. Seperti itulah, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Madinah sebagai bentuk kemenangan Islam Madani. Islam telah mensistem menjadi sebuah
kehidupan yang madani, maka seharusnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW senantiasa harus tersistem dalam ibadah kaum muslimin hari ini. Oke, itu untuk liputan saya ya di Badar. Sekarang saya akan menuju ke makam syuhada Badar. Saya masih penasaran nih dengan ini. Ini apa ini kira-kira? Dalamnya sana itu kira-kira apa gitu ya? Kita lihat, kita intip. Mudah-mudahan bukan kamar mandi. Kalau kamar mandi bisa bahaya. Bah, wow, ternyata kamar tidur. Ini adalah tanah liat, sahabat sekalian nih, tanah liat. Jadi tanah liat digunakan untuk menyusun batu. Lihat ya. Di sana banyak, di sana banyak tuh banyak. Masya Allah, tabarakallah, sangat menarik sekali sebagai situs sejarah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masjid Quraisy, tempat tenda Rasulullah SAW saat peperangan Badar. Di sini Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika pasukan ini engkau kalahkan, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu setelah hari ini. Kita yel-yel. Yel-yel. Semangat apa tadi? Semangat Badar. Badar ya. Wadi yel-yel. Gimana caranya? Hayatri. Oh, hayatri begitu ya. Hayatri. Udah enggak apa-apa. Oh, lantung. Oke. Oh iya ya, channel ya. Masyaallah. Atis Abu Fatah channel. Oke. Semangat Badar, Allah Akbar. Semangat. Semangat Badar, oh gitu. Ya, Hayatri. Oke. Ada nyeletuk tadi. Oke, Anis Abu Fatah channel. Semangat Badar. Allahu Akbar. Bersama Hayatri. Gak apa-apa.